Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan wal akhwat yang semoga Allah muliakan, kembali kita melanjutkan fikih ibadah yang berkenaan dengan haji dan umrah. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang aqsamu al-hajj. Jadi jenis-jenis manasik haji. Jadi bentuk-bentuk atau jenis-jenis manasik haji. Di mana bentuk manasik haji ya, seseorang ini bisa menjadi 3 bagian atau memilih menjadi 3 tata cara. Jadi ada 3 bentuk dalam melaksanakan ibadah haji. Apa saja itu? Yang pertama adalah tamattu. Jadi yang pertama adalah haji tamattu. Yang kedua adalah haji qiran. Haji qiran. Dan yang ketiga adalah haji ifrad. Nah, apa saja pengertian haji tamattu, qiran dan ifrad ini? Insyaallah kita akan coba bahas ya sampai selesai insyaallah. Yang pertama, orang melaksanakan haji tamattu ya, yaitu seseorang ia berihram dengan niat umroh pada bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu adalah di bulan Syawal ya, mikot ya. Mikot haji itu Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan 1 sampai 10 Dzulhijjah. Inilah mikot haji. Mikot haji. Jadi orang yang berumroh yang akan melaksanakan umroh sekaligus haji, maka dia akan meniatkan namanya haji tamattu. Jadi umroh, kemudian nanti setelah umroh melaksanakan ibadah haji. Nah, maka seorang yang melaksanakan haji tamattu ya, haji tamattu apabila telah tiba di Mekah, misalnya dari Indonesia menuju langsung ke Mekah, misalnya langsung ke Mekah, berarti bandaranya di Jeddah ya, di Jeddah bandaranya. Nah, maka ihramnya di Yalamlam, sebagaimana kita sudah bahas ya tentang bab mikot. Di Yalamlam ihramnya di pesawat, di mana di pesawat. Jadi ketika pesawat di atas Yalamlam, maka dia berniat untuk ihram. Nah, ihram apa ini? Untuk umroh, Nah, maka ia mulai melakukan rangkaian ibadah umroh ya, mulai dari ihram tadi, kemudian tawaf, kemudian sa'i ya, kemudian mencukur atau memendekkan rambut. Nah, ini memendekkan rambut saja. Jadi dipendekkan. Jadi misalnya sisakan 1 cm atau 2 cm, tapi rata ya. Yang paling bagus adalah seluruhnya dicukur rata gitu, begitu ya. 1 atau 2 cm dipendekkan. Misalnya disisakan seperti itu. Nah, setelah melakukan ihram ya, maka ia kemudian menanggalkan pakaian ihramnya, tahallul. Jadi setelah selesai ya mencukur rambut ya, maka dia tahallul. Ini kenapa dipendekkan, tidak digundul? Karena kan nanti kita akan menyambung ke ibadah haji. Kalau sekarang digunduli ya, maka nanti ibadah haji sulit untuk mencukur lagi, karena nanti ada tahallul lagi, ada mencukur rambut ketika di ibadah haji ya, setelah melaksanakan mabit di Muzdalifah, kemudian pergi ke Mina ya, Jumratul Aqabah, kemudian menyembelih. Nah, baru nanti mencukur. Nah, mencukur inilah mencukur gundul. Maka tamattu di sini ya, ketika umroh jangan dicukur gundul ya, tapi sisakan 1 atau 2 cm nanti untuk tahallul haji. Demikian. Ini kan tahallul umroh. Jadi ada 2 kali tahallul, tahallul umroh, tahallul haji. Dan tahallul haji itu ya salah satunya adalah dengan cara mencukur rambut habis, demikian ya. Maka kemudian setelah tahallul umroh ini, tatkala sudah sampai pada tanggal 8 Dzulhijjah, ini kan mulai rangkaian ibadah haji tanggal 8 Dzulhijjah, disebut dengan hari tarwiyah. Hari tarwiyah ini ya dimulailah rangkaian haji. Nanti kita akan bahas ya 1 per 1. Maka setelah tanggal 8 ia mulai berihram ya. Ihram lagi, ihram untuk haji ya, untuk rangkaian ibadah haji. Dan nanti ia wajib menyembelih hadiu. Hadiu itu sesembelihan
kurban ya. Nah, maka ini wajib untuk haji tamattu ya, menyembelih adalah hukumnya wajib. Nanti insya Allah akan dibahas ya perbedaannya nanti setelah slide berikut. Nah, kemudian yang kedua adalah haji kiron. Haji kiron mah ya, haji kiron itu adalah dia berihram, dia berniat ihram ya, niat melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Jadi haji dan umroh bersamaan, jadi bareng begitu. Atau ia berihram untuk ibadah umroh, kemudian ia langsung masuk rangkaian ibadah haji, tapi tanpa tahallul. Begitu ya, tanpa apa? Tahallul. Nah, orang yang melakukan haji kiron tetap dalam keadaan berihram, tidak mencukur rambut. Nanti mencukur rambutnya sekaligus ketika setelah rangkaian melempar jumroh dan menyembelih, begitu. Sampai ia menyelesaikan rangkaian ibadah haji, ia wajib menyembelih haji. Lengkapnya insya Allah nanti setelah kita di slide ini insya Allah akan dibahas perbedaan jenis-jenis ketiga ibadah ini. Ini hanya pengertian saja dahulu ya. Taib, yang ketiga adalah haji ifrad. Apa haji ifrad? Yaitu seseorang berihram dengan niat melaksanakan ibadah haji saja. Jadi tanpa umroh, begitu. Maka ia tetap dalam keadaan ihram hingga ia menyelesaikan rangkaian ibadah haji dan ia tidak wajib menyembelih hadyu. Nah, jadi tidak wajib menyembelih sesembelihan, demikian. Nah, untuk lengkapnya di sini ada perbedaan ya. Ada perbedaan ketiga bentuk manasik ini, yaitu tamattu, qiran, dan ifrad. Pertama, keterangannya. Keterangannya adalah tamattu itu umroh kemudian haji. Jadi setelah melakukan rangkaian umroh, ihram, tawaf, sa'i, mencukur rambut ya pendek begitu. Kemudian setelah itu ihram lagi, yaitu laksanakan ihram haji. Ya, melaksanakan rangkaian-rangkaian haji, itu namanya haji tamattu. Nah, untuk haji qiran, umroh dan haji dilakukan bersamaan. Dia niatnya bersama umroh dan haji. Nah, maka ihramnya pun hanya sekali. Ihramnya hanya sekali. Ya, karena umroh dan haji disekaliguskan, jadi hanya sekali. Yang ketiga haji ifrad, itu melaksanakan haji saja. Maka ihramnya pun tetap hanya satu kali, yaitu ketika ihram haji. Nah, yang kedua ini ihramnya nih. Ya, cara ihramnya. Ini ihramnya dua kali, ya kan? Pertama untuk ibadah umroh, ya. Setelah ibadah umroh selesai, kemudian dia tahallul. Cukur pendek rambutnya, ya. Jangan dihabisi, karena nanti akan mencukur lagi pada cukuran yang haji, ya. Maka setelah itu ia berihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi setelah tahallul umroh, setelah mencukur pendek umroh ya, maka dia lanjutkan ke ihram haji. Nah, jadi dua kali ihram. Dua kali apa? Ihram. Satu ihram umroh, yang kedua ihram haji. Nah, untuk yang qiran ini ya, ihramnya hanya satu kali dengan niat melaksanakan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Begini. Tata caranya nanti di bawah. Ya, kemudian yang ifrad, nah, ihramnya hanya satu kali untuk melaksanakan ibadah haji saja. Satu kali ya, sama dengan qiran. Hanya beda pelafadzan niat atau talbiyah ihramnya. Demikian. Nah, sekarang talbiyahnya atau niatnya ya. Niat dalam berihram. Ketika ihram pertama ya, orang untuk haji tamattu, untuk umroh berarti dia ucapkan labbaik Allahumma umrotan. Nah, labbaik Allahumma umrotan, karena untuk umroh. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, itu yang pertama. Setelah itu tahallul, bebas ya, melaksanakan apapun. Kemudian kedua, ihram yang kedua. Nah, ini untuk haji. Maka ucapkan labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Itu. Atau boleh mengucapkan labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Ini boleh yang seperti ini ya. Atau tadi dua kali seperti ini boleh. Ketika ihram pertama untuk umroh ucapkan ini, ihram kedua ucapkan ini. Demikian untuk haji tamattu. Nah, untuk yang qiran talbiyahnya hanya satu kali. Jadi ihramnya hanya satu kali dan ucapannya hanya satu kali. Apa ngucapinnya? Labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melakukan umroh dan haji. Nah, inilah disatukan, itu haji qiran. Satu kali ihram, satu kali talbiyah. Nah, untuk ifrad
itu saat berihram ia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku memenuhi panggilanmu untuk berhaji, tanpa umroh. Kenapa? Ya karena ifrad ini tidak ada umrohnya. Qiran ada umrohnya, disatukan dengan haji. Tamattu ada umrohnya, dipisah dengan haji. Jadi 2 kali ihram. Demikian ya. Taib. Kemudian hadyu, sesembelihan, kurban. Maka tamattu diwajibkan berkurban. Nanti setelah Jumratul Aqabah, ya, melempar jumrah di Jamrah Aqabah, maka dia itu menyembelih. Setelah menyembelih lah, ini baru tahallul. Nah, ini berkurban ya. Jadi wajib hukumnya bagi orang yang haji tamattu, ya, bayar dam. Kemudian yang qiran juga sama. Yang qiran adalah sama, ya, wajib berkurban. Tapi kalau yang ifrad ini tidak wajib berkurban. Demikian ya. Kemudian bab tawafnya. Tawaf untuk haji tamattu ini 2 tawaf. Pertama tawaf umroh, ya, ketika kita umroh kan wajib tawaf. Ini tawaf umroh. Dan kedua tawaf haji. Jadi ada 2 rukun tawaf, tawaf umroh dan tawaf haji. Begitu ya. Jadi secara lengkapnya dia melaksanakan ada 4 tawaf atau 3 tawaf. Pertama ini tawaf umroh, ya, sebagai rukun umroh. Yang kedua tawaf ifadah, ini sebagai rukun haji, ya, inilah tawaf haji maksudnya. Yang ketiga tawaf wada, tawaf perpisahan, berpisah dari Mekah, ya, menuju ke kampung halaman. Sebetulnya ada 3, tapi yang rukun adalah 2, yaitu tawaf umroh dan tawaf ifadah. Nah, yang dimaksud dengan 2 tawaf ini yang rukun, ya, yaitu tawaf umroh dan tawaf haji. Nah, sementara haji qiran ini hanya ada 1 tawaf, maksudnya hanya 1 tawaf yang rukun, yaitu tawaf haji saja. Adapun pelaksanaan tawaf itu sama, ada 3. Pertama qiran itu haji tawaf kudum, tawaf kedatangan. Ketika kita datang begitu, jemaah haji datang ke Mekah, maka dia melaksanakan tawaf kudum. Laksanakan tawaf kudum, ya. Kemudian setelah tawaf kudum, tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah inilah yang rukun. Ini yang dimaksud dengan 1 tawaf. Ya, ini adalah yang rukunnya, yaitu tawaf ifadah, tawaf haji. Yang ketiga tawaf wada, inilah yang wajib setelah kita mau pergi gitu ya, mau pergi dari Mekah, mau berangkat ke kampung halaman, ke Indonesia misalnya, maka laksanakan haji wada. Tawaf wada. Jadi ada 3 tawaf, tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada. Tapi yang rukun hanyalah 1, yaitu tawaf ifadah. Kudum hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Wada hukumnya wajib. Nah, ini yang wajib, ada yang sunnah, ada yang rukun. Nah, yang dimaksud dengan 1 tawaf adalah tawaf yang rukun, tawaf haji, yaitu tawaf ifadah. Tawaf apa? Ifadah. Nah, begitupun sama ifrad. Ifrad juga hanya 1 tawaf yang rukun, yaitu tawaf haji, tawaf ifadah. Tapi sama, adalah di situ juga dia laksanakan tawaf kudum dan juga tawaf wada selain tawaf ifadah. Demikian ya. Ini yang sunnahnya, wada yang wajibnya, tawaf haji atau ifadah itu adalah yang rukunnya. Demikian. Kemudian bab tentang sa'i. Nah, untuk sa'i yang haji tamattu ada 2. Ada 2 rukun sa'i. Pertama sa'i umroh, ini kan rukun. Tidak sah umrohnya kalau tidak ada sa'i, ya, sebagaimana sudah kita bahas. Sa'i umroh pertama ia lakukan. Yang kedua sa'i haji setelah tawaf ifadah. Jadi setelah tawaf ifadah melaksanakan sa'i haji, dan ini rukun. Rukun haji salah satunya adalah sa'i setelah tawaf ifadah. Demikian. Nah, untuk qiran, ini qiran, sa'inya hanya 1, yaitu ketika setelah tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah laksanakan sa'i. Nah, tapi boleh dipajukan. Jadi dipajukan setelah tawaf kudum, ketika kita datang ke Mekah, boleh langsung sa'i. Nah, boleh langsung sa'i. Maka setelah sa'i, nanti setelah tawaf ifadah tidak perlu sa'i lagi. Kenapa? Karena sa'i sudah dilakukan setelah tawaf kudum. Ya, jadi 1 kali sa'i yang rukunnya, yaitu sa'i haji, ya. Taib. Sama juga haji ifrad seperti itu, ya. 1 kali sa'i saja, ya, yaitu setelah tawaf ifadah melaksanakan sa'i. Boleh dimajukan setelah tawaf kudum sebagaimana yang dijelaskan, ya. Taib ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Itu saja mungkin ya yang bisa dibahas. Insyaallah nanti kan kita bahas tentang bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji, ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memperkenankan kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan menjadikan kita ibadah hajinya ibadah haji yang mabrur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.